Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai bupati dan wakil bupati. Terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Apabila demikian, saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Bupati Aceh Tenggara. Sebagai Bupati Aceh Tenggara. Sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara. Sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan. Segala undang-undang. Segala undang-undang. Dan peraturannya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Tolong sumpah. Disilakan kembali ke tempat semula. Dipersilakan. Bil. Kok bocor kok? Belum lari. Udah skill bang. Bil. Izin Bapak. Laksa
tanggal 16 Februari 2025. Saya Gubernur Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi saya lantik Saudara Haji Muhammad Salim Fakri SAMM sebagai Bupati Aceh Tenggara berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 223 tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2030. Menteri Dalam Negeri nomor 100. Kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. PJ Bupati Aceh Tenggara dipersilakan. Dan dilanjutkan Bapak Haji Muhammad Salim Fakri SAMM Bupati Aceh Tenggara dipersilakan. Jabatan. Cukup Pak. Namun kami yakin dengan bingkai kebersamaan hari ini hadir berketepatan Adinda Jarwan, salah satu pejabat eselon 1 di Republik Indonesia ini. Pengantar Ketua DPR sudah mengatakan, sudah melaporkan kepada Bapak Gubernur Aceh Tenggara yang selalu dilanda musibah pandemi. Adinda Jarwan, sebagai putra daerah, kami mendoakan supaya betapa sukses selalu. Namun ingat kampungmu Aceh Tenggara Provinsi Aceh. Begitu juga dari Bapak Gubernur, saya menyimak sambutan Ketua DPR, banjir dan segala musibah Aceh Tenggara. Banyak jembatan yang putus. Mengharapkan APBK, saya kira hampir saya pastikan, apalagi ada dikeluarkannya Impres nomor 1, sangat berat bagi Pak Gubernur. Kami rakyat Pak Gubernur, kami pendukung Pak Gubernur, harap bantuan dari provinsi, terutama pada Pak Gubernur. Saya rasa Aceh Tenggara itu khusus kabupaten di provinsi Aceh. Inilah aset yang baik dan mahal. Di depan Bapak Bupati harus dipelihara dengan baik. Karena tanpa modal, sehingga kita berharap yaitu seperti kita ketahui alat ini yang diberikan Allah, tidak ada mengeluarkan modal, hanya dengan tumbuhan pokok-pokok kayu. Ini adalah hasil yang sempurna masa depan. Yang perlu kita jaga bersama. Jangan ada dengan banyak
suara sensu di gunung. Itu saja. Karena program dunia, program Eropa sekarang tertumpu kepada kita. Pilih khusus saja tidak. Memelihara hutan, memelihara karbon. Apalagi kita sekarang sudah dapat income kita sebanyak 100 miliar pada bulan. Ini perlu kita jaga perawat supaya tidak akan datang banyak orang-orang asing yang datang meninjau tempat ini. Mudah-mudahan saya akan diberikan kepada rakyat amanah, mesra, dan tidak ada terjadi apa-apa kepada turis atau pengunjung. Ini aset kita sekarang. Coba kita lihat kalau kita pergi ke bayi, mereka kurang masalah. Mereka baik, karena apa? Mereka memelihara alam. Karena di sini tidak ada laut, tidak ada pokok kayu, tumbuhan, hutan, dan kita rawat, kita jaga, itu saja berbeda. Untuk kita jual ke merata dunia. Sekarang saya baru saja dilantik dan orang mendekat kita. Mereka mengatakan bom. Jadi mudah-mudahan bisa diberi amanah Bapak Bupati supaya sama-sama kita jaga pekerjaan orang luar, masyarakat global, orang Indonesia. Saya akan lupa juga. Dulu pada habis COVID dan masuk dalam perjuangan masa perdamaian, mereka perdengarkan suara sensu. Ini mana? Kenapa begini? Terus saya jawab, ini mana? Dia orang potong kayu untuk penggunaan rumah, tidak hanya memotong hutan. Itu alasan saya. Tapi suara sensu ini tempat tadi. Jadi dia macam-macam karena sampai kita masih dalam berpendapatan rendah. Mungkin membuat sebelah kayu untuk rumah. Percayaan itu serahkan. Mungkin saya akan menjawab. Dia bukan seorang yang mengatakan ini. Banyak yang datang jaga hutan. Bilang kepada mereka, oke, saya jaga hutan. Tapi kamu harus bayar ke provinsi aja, jangan kamu bayar ke pusat selalu. Jangan lupa. Kalau juga kita bagi disebut pada masyarakat saya potong semua. Oh jangan. Tapi itulah tujuan ini. Tidak berlaku penonton seperti ini.